selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai kelas kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Adapun saya Selini Turis sebagai moderator. Kemudian di sini rekan saya ada Tri Wardia, Mayang, Yohanes Bosco dan Muhammad Satria. Kita langsung saja yang akan kami bahas. Yang pertama, komponen apa saja yang harus ada dalam sebuah modul ajar. Kemudian yang kedua, alasan perlunya menyesuaikan proses pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Adapun pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Satria. Moderator, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang terdapat pada modul ajar. Secara umum, komponen modul ajar itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian informasi umum, kedua komponen inti, dan yang ketiga bagian lampiran. Adapun pada bagian informasi umum itu terdiri dari yang pertama, identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang akan digunakan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Muhammad Satria, yaitu yang kedua adalah komponen inti. Dalam penyusunan modul ajar, komponen inti yang harus disiapkan yaitu yang pertama sekali adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adanya pemahaman bermakna, yang ketiga membuat pertanyaan pemantik, yang keempat persiapan pembelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan untuk yang terakhir yang keenam ada asesmen. Asesmen itu bisa berupa kognitif, sumatif, dan formatif. Yang ketiga ada pengayaan dan remedial. Yang keempat evaluasi peserta didik maupun guru. Saya kembalikan kepada moderator. Di sini lampiran ada yang pertama lembar kerja peserta didik, kemudian yang kedua bahan bacaan guru dan peserta didik, yang ketiga glosarium, dan yang keempat ada daftar pustaka. Lembar kerja peserta didik atau disingkat dengan KPD ini merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik ataupun sesama peserta didik yang dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, bahan bacaan guru dan peserta didik. Ini merupakan sumber belajar mengenai materi yang sedang diajarkan. Di sini baik guru ataupun peserta didik dapat mencari sumber bacaannya dari berbagai media seperti media cetak seperti buku, kemudian juga media elektronik atau digital, bisa dari artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, glosarium. Glosarium merupakan kumpulan daftar kata atau istilah penting yang tersusun secara alfabet yang mendefinisikan bidang pengetahuan tertentu. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan sumber bacaan yang dijadikan dasar informasi dalam pembelajaran yang bisa berasal dari buku, jurnal, artikel, dan juga dari internet. Selanjutnya, yang kedua, alasan perlunya menyesuaikan proses pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik yang akan dijelaskan oleh saudari Maya. Saya akan menjelaskan alasan mengapa harus disesuaikan dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran paradigma baru berpusat pada peserta didik. Jadi sangat penting disesuaikan dengan tingkat capaian dan juga karakteristik peserta didiknya. Alasannya, yang pertama, pendidik dapat menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Dengan ini, pendidik dapat memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kesiapan, minat, dan juga tingkat penguasaan materi yang juga berbeda-beda. Yang kedua, pendidik dapat menyesuaikan dengan proses pembelajaran. Dengan ini, pendidik dapat melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna, kemudian akan memperkaya pengalaman belajar peserta didik juga. Yang ketiga, pendidik dapat menyesuaikan produk hasil belajar. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan juga penerapannya
sehingga menghasilkan suatu produk yang peserta didik hasilkan. Yang keempat yaitu pendidik dapat mengkondisikan lingkungan belajar. Dengan ini akan memberikan dukungan untuk keleluasaan, kenyamanan, keamanan bagi peserta didik baik segi fisik maupun psikis. Terima kasih, kembali ke moderator. Waktunya, di mana saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran yang telah dirancang itu sesuai dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Nah, kesesuaiannya seperti apa sih? Pertama itu indikator dan tujuan itu disesuaikan dengan kompetensi dasarnya. Nah, kemudian yang kedua, proses pembelajaran itu dilaksanakan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Misalkan begitu ada kinestetik, kemudian ada juga auditori, ada juga visual. Nah, kalau kinestetik itu bisa dengan praktikum, kemudian berkelompok. Auditori dan visual itu bisa disatukan dengan menonton video YouTube, itu kan ada suara dan visualnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan belajar yang mendukung seperti kelas, kemudian kelas yang nyaman, kelas yang bersih, kemudian di dalam kelas itu ada fasilitas-fasilitas pendukung seperti LCD proyektor, kemudian papan tulis yang mungkin tidak menghasilkan debu. Itu sangat membuat siswa itu menjadi belajar yang nyaman di dalam kelas itu. Nah, kemudian setelah lingkungan belajar itu bisa juga guru itu menata tempat duduk, misalkan letter U atau berkelompok, dan itu membuat suasana baru di dalam kelas sehingga membuat suatu keterbaruan dan membuat siswa itu tertarik dalam belajar. Nah, kemudian yang keempat adalah setelah melaksanakan pembelajaran, guru itu melakukan evaluasi di dalam pembelajaran. Nah, evaluasi itu bisa berupa seperti asesmen. Asesmen itu siswa diberikan keleluasaan di dalam proses asesmen tersebut. Nah, misalkan ada siswa yang ingin asesmennya itu dalam bentuk proyek. Nah, itu juga bisa diberikan fasilitas pada siswa tersebut. Kemudian ada juga siswa yang ingin praktik langsung, ataukah siswa yang ingin ujian secara lisan seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian pembicaraan dari kelompok kami. Kemudian bagi kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Dari Ila. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Bima Kulia dari perwakilan kelompok 1. Jadi tadi dijelaskan tentang adanya lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik sama karakteristiknya. Nah, disebutkan bahwa lingkungan belajarnya itu contohnya itu ruang kelas yang luas. Nah, kalau misalnya selain ruang kelas, apakah bisa untuk melaksanakan pembelajaran yang lingkungannya mendukung selain di dalam kelas? Oke, khususnya di pelajaran ekonomi. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Ila, pertanyaannya kita kasih waktu sebentar untuk mendiskusikan ini. Terutama untuk mata pelajaran ekonomi, itu sebenarnya masih ekonomi itu kan ada di mana saja kan. Misalkan di parkiran pun ada, misalkan ke mall itu kita kan melakukan transaksi seperti kita bayar parkir gitu. Nah, tapi yang untuk belajar itu kita bisa juga ke pasar, yang paling dekat aja ke pasar. Misalkan kita ada materi permintaan dan penawaran. Konsepnya seperti apa sih permintaan itu, kemudian konsepnya seperti apa sih penawaran itu. Nah, siswa itu bisa kita ajak ke pasar untuk mengamati. Nah, tentunya supaya belajarnya itu menjadi maksimal, kita memberikan suatu pemantik dulu di kelas. Nah, setelah kita memberikan pemantik di kelas, barulah kita mengajak siswa ke pasar untuk benar-benar bisa mengamati. Ibaratnya sebelum kita terjun langsung itu ada pembekalan terlebih dahulu di dalam kelas. Itu ya untuk ekonomi. Mungkin ada yang gimana? Kalau misalnya materinya permintaan penawaran, jadi ada bisa ke pasar selain belajar di dalam ruang kelas. Mungkin itu sebelum ke
ke lingkungan kelasnya, peserta didik diberikan arahan dulu supaya kondisinya tidak kacau kan kalau di luar. Soalnya kalau di dalam kelas mungkin lebih mudah mengontrolnya. Terima kasih. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah SWT.